Kupanggil Rudy. Dunia menjawab Rere. Anak lelaki itu pergi dan tak pernah kembali. Anak lelaki pertama dalam hidupku. Kupikir kau akan tumbuh jadi pemimpin, pelindung. Tapi kenapa? Kau malah lari dari dirimu sendiri. Waktu kecil, kau suka main boneka. Ibu bilang, biarkan saja, namanya juga anak-anak. Tapi aku tak bisa diam. Aku marah. Aku takut. Kupikir dengan membentakmu. Aku sedang melindungimu. Kau mulai dijauhi. Aku dengar mereka mengejekmu. Tapi aku malah tambah keras mendidikmu. Kupikir, makin keras, makin normal. Mereka menyebutmu aneh di belakangmu, kadang di depanmu. Dan aku memilih jadi lebih keras, bukan lebih bijak. Usiamu 13 tahun waktu itu. Dan aku mulai takut pada hal yang tak pernah kuucapkan. Bagaimana kalau anakku salah jalan? Satu batang lipstik di tanganmu cukup membuat dunia yang kupercaya runtuh seketika. Aku menamparmu, bukan karena benci, tapi karena takut. Takut kehilanganmu ke arah yang aku tak mengerti. Tapi kau makin menjadi. Waktu itu, ibumu tak di rumah, dan kau berdiri di depan cermin, memakai bedak, memakai bajunya. Kau bergaya seakan kau perempuan. Menggulung rambut ke atas, melentikan jemari, memiringkan senyum. Aku melihatmu diam-diam. Dan rasanya, dadaku pecah. Dan entah kenapa, aku langsung marah. Karena aku takut benar-benar kehilangan anak laki-lakiku. Aku kembali menamparmu. Bukan untuk membuatmu sadar. Tapi karena aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Dan saat tanganku mendarat di wajahmu, aku tahu, yang lebih sakit bukan pipimu, tapi hatiku sendiri. Setiap malam aku berdoa, ya Tuhan, kembalikan anakku jadi lelaki sejati. Tapi aku lupa, aku sendiri belum jadi ayah yang sejati. Ibumu membelamu, aku marah. Padahal dalam hatiku, aku cuma takut ditertawakan dunia karena gagal jadi ayah. Malam itu, kau benar-benar pergi. Tak ada peluk, tak ada pamit. Hanya surat yang bilang, aku capek jadi orang lain. Saat itu baru kusadari, yang membuatmu jadi Rere bukan dunia luar, tapi rumah ini. Rumah yang tak pernah memberimu ruang untuk tumbuh sebagai lelaki, yang dicintai tanpa syarat. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak ada kabar, tak ada suara. Aku menua ditemani sunyi, menanti nama yang tak pernah disebut lagi. Ibumu menangis setiap pagi. Dia masih masak 3 porsi, seolah kau masih pulang untuk sarapan. Aku membuka majalah baru. Saat kulihat fotomu pertama kali, aku hampir tak mengenalimu. Tapi di balik senyum itu, aku melihat mata Rudy, yang dulu minta dipeluk, tapi tak pernah kupeluk. Aku mencari berita tentangmu lewat HP. Ternyata banyak video tentangmu. Orang lain menyebutmu berani, tapi aku hanya melihat anakku yang hilang arah karena tak pernah kupeluk saat ia lemah. Dan di atas panggung itu, ia berdiri, anggun, bersinar, membawa nama yang bukan lagi kupilihkan untuknya. Suara itu, suara anakku, tapi sosoknya, entah siapa yang kini memanggilku ayah dari kejauhan. Aku ingin minta maaf, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Haruskah kupanggil kamu Rudy? Atau Rere? Aku duduk di kursi yang sama dengan doa yang tak pernah selesai kubaca. Anakku, kemana kau pergi membawa namamu? Haruskah aku menua tanpa tahu siapa kau sebenarnya? Sampai suatu hari, mobil itu berhenti, dan dari balik pintunya keluar sosok yang tak kukenal. Namun hatiku langsung gemetar. Kupetik keberanian. Kusodorkan hadiah kecil, dan ibu tersenyum. Bukan karena isinya, tapi karena aku masih memanggilnya ibu. Tak ada tanya, tak ada syarat. Ibu langsung memelukku, seolah waktu yang hilang bisa ditebus hanya dengan satu dekapan. Punggung itu dulu tempatku bersandar, kini jadi tembok yang tak bisa kutembus. Ayah diam, tapi diamnya lebih tajam dari kata-kata. Dia belum siap nak, ucap ibu pelan sambil menggenggam tanganku. Tapi bukan berarti dia tak mencintaimu. Kau duduk seperti tamu, dan aku, ayah kandungmu, justru tak tahu harus berkata apa.
Kau bukan lagi Rudy, tapi aku pun tak siap menyebutmu Rere. Ibumu memintaku bicara, tapi aku diam. Karena yang ingin kukatakan bukan apa kabar, melainkan kenapa jadi begini nak. Akhirnya kita saling teriak, tapi sesungguhnya kita sama-sama minta dicintai. Tapi bibir ini keluh, dan hatiku penuh luka yang belum sembuh. Lalu ibu menggamit tangannya, mengajak kamu pergi keluar, meninggalkanku bersama kata-kata yang tak sempat lahir. Tiba-tiba, bayangan itu muncul lagi. Rudy kecil, di dalam kamar, bermain boneka, dan aku, ayah yang marah, tanpa kendali. Hari itu, aku patahkan rasa ingin tahumu. Aku paksa kau jadi lelaki, sebelum kau tahu cara merasa. Kau menangis diam-diam, dan aku merasa menang karena anakku tak manja. Padahal, itu tangisan minta diselamatkan. Kupikir tamparanku akan menyadarkanmu. Ternyata justru itulah yang membuatmu pergi. Aku menulis ini bukan untuk menyetujui pilihanmu, tapi untuk meminta maaf, karena aku tak pernah menjadi pelabuhanmu. Ayah, Andai waktu bisa kuputar, akan kupeluk anak kecil itu. Akan kubiarkan ia menangis tanpa rasa malu. Akan kupanggil dia, Rudy, anakku, lelaki kecilku. Aku tak membencinya, tidak. Aku hanya menyesal karena dulu terlalu keras saat dia mulai melangkah ke arah yang tak seharusnya. Kupikir kemarahan bisa membetulkan arah. Ternyata justru membuatnya menjauh tanpa suara. Kini, dia berdiri di panggung, disorot cahaya. Sementara aku duduk di ruang sepi, memeluk sisa-sisa kenangan. Anak bukan hanya butuh cinta, tapi juga tuntunan. Jangan biarkan mereka mencari jati diri tanpa arah, lalu kita menyesal saat mereka tak kembali. Cinta orang tua bukan sekadar menerima, tapi menuntun menuju kebenaran.